Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus berusaha melaksanakan segala sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk anak-anak kelas 11 MIPA 6 dan MIPA 7, bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran Matematika Peminatan. Sekarang kita masuk di materi yang kemarin sebenarnya Bapak sudah memberikan materinya secara catatan, tapi Bapak tetap berharap kalian dapat menggalinya secara mandiri dan dipahami. Bapak kemarin itu menunggu beberapa pertanyaan tapi ternyata tidak ada, maka Bapak sekarang coba menjelaskan sedikit lagi tentang rumus jumlah dan selisih sudut dari awal, mengulas sedikit-sedikit ya kalian. Rumus jumlah dan selisih sudut kalian catatannya sudah ada, sudah punya. Sekarang hanya tinggal perhatikan saja ya. Dimulai dari sin. Rumus jumlah dan selisih sudut dimulai dari sin. Kalian di catatan kalian sudah ada, sudah dapat kalian baca sendiri. Bapak hanya mengulas sedikit saja. Rumus langsung ke intinya, bahwa sin alfa tambah beta itu rumusnya adalah sin cos kosin. Kalau positif ya positif, tambah ya tambah. Jangan lupa alfa tambah betanya, alfa dan betanya. Sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Ya, kurang lebih seperti itu. Jumlah sin cos kosin. Kembali kalian harus ingat rumus-rumus ini. Sama dengan identitas trigonometri yang sebelumnya, sudut-sudut istimewa itu harus sudah hafal ya. Yang keduanya pengurangan. Sin alfa dikurangi beta, maka menjadi sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Ya, kurang lebih seperti ini. Sin cos kosin, jumlah kurang. Sekarang langsung ke contoh soal aplikasinya. Aplikasinya di sini adalah untuk mencari nilai-nilai derajat, nilai-nilai sudut yang tidak ada dalam sudut istimewa. Contoh sederhananya, contoh soalnya, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Ya, 75 derajat itu kan nggak ada di sudut istimewa, tetapi 75 derajat bisa kita peroleh dari beberapa penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa. Kalau sekarang kita analisis, 75 itu bisa 45 ditambah 30 atau 90 dikurangi 15. Tapi kan 90 sudut istimewa ada, tapi 15-nya nggak ada, maka kita ambil yang penjumlahan. 45 ditambah 30 derajat. Maka kita jawab sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Maka ini berhubungan dengan rumus yang pertama, sin penjumlahan alfa beta. Ini alfanya 45, betanya 30. Tinggal aplikasikan ke rumusnya. Maka ini menjadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, di sini kalian dituntut lagi hafal nilai-nilai sudut istimewa yang sudah Bapak perintahkan dari saat kelas 10 semester 2 ya. Ingat-ingat lagi, sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Ditambah cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Sin 30 derajat itu 1/2. Ya, udah seperti ini nilainya, tinggal proseskan, kalikan. Setengah kali setengah nilainya 1/4. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar 2 sekarang dikali akar 3, akar dengan akar. Maka hasilnya akar 2 kali 3, 6. Ditambah yang ini, setengah kali setengah sama dengan yang depan tadi,
1/4, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar 2-nya tinggal disimpan. Maka hasilnya di sini ada yang sama. 1/4, 1/4 bisa kita tuliskan secara sederhananya menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Ya, itu contoh sederhananya aplikasi untuk sudut, jumlah dan selisih sudut dari aturan sin, dari sin alfa tambah beta, sin alfa kurangi beta. Yang pengurangannya kalian Bapak harapkan gali sendiri, cari contoh-contoh soal yang lebih rumit. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bapak. Lanjut sekarang yang kedua. Yang keduanya adalah cos. Ya, cos. Kalau cos alfa tambah beta, ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi tambah ya tambah, kurang ya kurang, sin cos cosin. Kalau cos yaitu jumlah menjadi kurang, kurang menjadi jumlah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang nilai cosnya yaitu cos cos sin sin, cos alfa dikali cos beta, jumlah menjadi kurang, sin alfa dikali sin beta, jumlah jadi kurang, cos cos sin sin. Yang keduanya cos alfa kurangi beta, maka nilainya cos alfa dikali cos beta, pengurangan menjadi penjumlahan, ditambah sin alfa dikali sin beta, kurang lebih seperti itu ya. Maka langsung saja ke contoh soalnya juga ya. Contoh soal misalkan tentukan nilai dari cos 15 derajat ya. Tadi sin 75 untuk sin, sekarang cos 15 derajat. 15 derajat dalam sudut istimewa pun nggak ada, maka kita ambil kira-kira 15 dapat diambil dari mana? Bisa juga dari sini, tapi menjadi pengurangan. 45 dikurangi 30, langsung kita aplikasikan. Jawab kelihatan ya. Cos 15 derajat itu sama dengan cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. 45 kurangi 30 kan 15. Maka kita aplikasikan rumus yang kedua, pengurangan, yang menjadi penjumlahan. Di sini rumusnya kita aplikasikan ke sini, maka berubah menjadi cos alfa beta 45 derajat dikali cos 30 derajat, pengurangan menjadi penjumlahan sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sama seperti yang ini, cari nilai-nilai sudut istimewanya. Maka cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 cos 30 derajat, 1/2 akar 3 sin 45 derajat, 1/2 akar 2 sin 30 derajat, 1/2. Tinggal dikalikan sama seperti yang tadi, 1/2-nya dengan 1/2-nya, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, akar 2 kali akar 3 akar 6, 2 kali 3 ya. Ditambah yang ini pun menjadi 1 kali 1 1, 2 kali 2 2 akar 2. 2 kali 2 4. Salah spidol. Maka sama nilainya, 1/4 1/4 akar 6 akar 2. Maka nilai ini berubah penulisannya menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Ya, itu untuk yang sin dan cos. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut sekarang ke yang ketiga, yaitu tangan. Jumlah dan selisih sudut dari tangan. Tangan alfa tambah beta sama dengan, ini hanya sedikit perbedaan juga hubungan ya, menjadi rumusnya tan alfa tambah tan
beta per jumlah 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Ya, rumusnya kurang lebih seperti itu. Tan alfa tan beta tambah jumlah. Sekarang yang pengurangannya, tan alfa kurangi beta sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 tambah jadi kurang jadi tambah tan alfa dikali tan beta. Ya, kurang lebih seperti itu. Biasa langsung ke contoh soal sederhananya. Tentukan nilai dari tangan 135 derajat tanpa menggunakan tabel, tanpa menggunakan kalkulator. 135 derajat kita bisa menggunakan beberapa opsi, bisa 90 ditambah 45 derajat, bisa juga 180 dikurangi 45 derajat. Ya, kita ambil yang 180 dikurangi 45. Kenapa? Karena kalau kita ngambil yang 90 ditambah 45 kan kita harus ingat tangan 90 itu nilainya tak terdefinisi, ya. Maka kita gunakan jawab tangan 135 derajat itu sama dengan tangan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Gunakan rumus yang kedua, yang pengurangan. Kita aplikasikan sehingga nilainya tan 180 derajat, ini alfa ini beta, dikurangi tan 45 derajat per 1 ditambah tan 180 derajat dikali tan 45 derajat. Seperti itu. Ya, sehingga nilainya kita ingat-ingat lagi. Tangan 180 derajat itu tangan 180 derajat itu 0 dikurangi tangan 45 derajat itu 1 per 1 ditambah tangan 180 derajat itu 0 kali tangan 45 derajat itu 1. Maka hasilnya 0 kurangi 1 negatif 1 per 1 ditambah 0 kali 1 0. Maka nilainya negatif 1 dikurangi 1, hasilnya 1 bagi 1 negatif bagi positif negatif. Jadi tangan 135 derajat adalah nilainya negatif 1. Ya, itu sedikit yang bisa Bapak jelaskan membantu kalian untuk jumlah dan selisih sudut dari mulai sin, cos, tan. Ya, ingat rumusnya. Ini contoh soal yang sangat sederhana dari Bapak. Bapak harapkan kalian bisa mengembangkan cari soal-soal yang lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Coba kalian cari video-video pembelajaran yang lain. Takutnya nanti dari Bapak ada sesuatu kesalahan, jadi kalian pun bisa sedikit mengkoreksi ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.